baru saja menang 1-0 juga melawan timnas Laos. Berarti kita tunggu nih apakah nanti hasilnya akan mirip-mirip karena udah menuju ke game yang kedua. Dan nanti juga Let's untuk match yang ke-6 ada Malaysia Myanmar dan match ke-7 ada Filipina Cambodia. go to the lane of down. Harley start dari hijaunya EXP. Wah, apakah akan ada rotasi nantinya dari Oke, gold lane tapi Alexander meledug. My God, Alexander, sabar sekejap, Alexander meleduk. Tapi untuk ini seperti biasa Ina Xiaoqi tidak akan terima dengan adanya poin kill yang didapatkan oleh tim Singapura. Pasti dia akan membalaskan temannya yang ter-takedown di tengah. Ini kerugian awal ya karena emang udah keluar juga dari Revitalize. Dan ditambah lagi dengan adanya First Blood juga. Jadi kerugian yang lumayan berlipat ganda walaupun Avan memenangkan dari segi battle Little Wonder tadi. Karena emang kebetulan dari Junxiang dia tidak melakukan rotasi karena dari Little Wonder. Oke. Dan Ina Xiaoqi 1 versus 2 masih bertahan, masih kuat dari top lane. Tidak boleh ter-takedown, nanti akan tertinggal level 4-nya Profesor. Udah pasti ya kalau misalkan ketinggalan dari level 4 itu berarti kena Freeze Minion. Sempat nggak dapetin dari Catapult juga, itu yang mungkin akan merugikan. Sementara Freeze Minion seperti yang ingin dilakukan, pengen clear cepet aja. Karena lawan matchup dari Eve-nya adalah Royven yang membawakan Lilia. Jadi pasti bakal gampang banget buat ngelakuin clear. Alexander udah datang ternyata untuk memberikan cover karena mereka tahu rotasi bakal ke atas. Tapi Ina Xiaoqi nggak bisa berbuat banyak dan Revitalize mau tidak mau dikeluarkan oleh Ina Alexander. Karena mau tidak mau untuk bisa menyelamatkan dirinya. Informasi yang didapatkan adalah Ina Alexander kali ini mungkin tidak akan ada Revitalize ketika baku hantam di arah Turtle. Turtle sih bakal langsung di setup. Karena seperti biasa ya Harley winning objektifnya beda nih. Bukan harus ke Turtle dan Xiaoqi dalam ancaman. Xiaoqi meletus di saat level 4 tidak sempat untuk terbang menuju ke arah ke udara. Membuat para pasukan dari tim Indonesia kali ini mereka kehilangan 2 poinnya. Melepaskan ke arah Turtle. Tapi Junxiang dia bakal coba untuk melakukan take over terhadap jungle yang dimiliki dari Avan. Wah ini Junxiang masih punya retribution sih. Dan ternyata digunakan untuk lava golem. Dia tidak ingin berlama-lama di area jungle. Dan sementara itu Xiaoqi ketinggalan EXP yang cukup banyak tapi Tristan langsung Petrify dan juga Deadly Magic. Oke, langsung di depan sana para pasukan dari tim Ina. Xiaoqi memaksa melawan Tristan. Where are you going, Tristan? Tidak ada jalan untuk pulang. Dipaksa menuju ke arah belakang, mencoba di cover. Tapi Avan langsung terkena barudak. Dan tenggelam di depan sana. Raven kali ini mau tidak mau harus mengusir dari Ina Xiaoqi. Untungnya belum ada objektif Profesor yang bisa di take over dari para pasukan tim Singapura. Wah ini dia ya. Red kill yang terjadi menguntungkan untuk Singapura dengan adanya 700 gold. Sementara itu perlahan tapi pasti kalau kita ngomongin soal objective play. Ya karena ada Fredrin lawan Harley. Pasti bakal berat banget buat Harley ketika emang pegangin turtle-nya duluan. Makanya pasti objektif adalah cari hero-nya, cari kill-nya. Sebenarnya Dingerai udah mulai main dual laning. Dibukain mapnya sama Alexander. Biar dia tetap bisa bolak-balik ke mid, ke gold lane, ke mid lagi, ke gold lane lagi. Dengan tujuan nanti dia tetap bisa mengungguli gold dan juga level. Walaupun dalam keadaan mid lane, EXP dan jungle yang tertatih-tatih. Oke, tapi guys, ini orang luar kaget kita viewersnya besar guys. Luar biasa, tepuk tangan buat kalian semua. Sobat Mobile Legends, luar biasa. Luar biasa, terima kasih banyak ya guys. Sampai IO-nya kaget guys. Viewersnya mantap katanya. Indonesia luar biasa. Oke, balik lagi. Instant kill akan didapatkan di sana. Tristan masih terlalu kuat tapi ada Deadly Magic tidak bisa didapatkan. Raging Sestrom berhasil dihindari oleh Avan. Tapi tidak bisa terlalu lama dan Bellamy akan menjadi pertukaran dengan Avan. Masih tidak worth it Profesor antara Romer dan juga Jungle. No power of retribution untuk timnas Indonesia di perebutan Turtle kali ini. Itu dia. Lagi-lagi dan apakah akan ada trade di sini untuk Tristan? Oke, Xiaoqi is coming. Berhasil hantaman benda tumpul menuju ke Raven. Tapi jangan lupakan di sana Xiaoqi gagal untuk menutup jalan para pasukan dari timnas
Singapore. Junxiang, dia masih survive dengan 1 HP. Yang tersisa dan Dingarai akan mengambil satu-satunya objektif yang bisa didapatkan selain point kill, yaitu adalah turret objektif. Dan Royven, 1 HP, 1 hit, dia masih survive. Dengan adanya Angry Gloom dan Black Shine yang dia gunakan, dia masih belum bisa di shutdown. Dan masih harus mencari lagi kerugian yang harus ditambal lagi. Karena di bagian turtle tadi, Junxiang kalau tumbang mungkin akan jadi worth it. Masalahnya dia tidak tumbang dan survive. Sekarang ancaman dari Dingarai. Oke, ini dia Dingarai. Dia akan bermain di arah metode late game. Karena early game-nya agak cukup berat untuk timnas Indonesia. Dari turret juga mereka sudah kehilangan 1 turret di arah top lane. Dan Xiaoqi kali ini dalam kondisi yang cukup terpressure. Karena Xiaoqi dari tadi dia teamfight seorang diri. Xiaoqi butuh temennya sih, Prof. Xiaoqi butuh ada, iya, setidaknya ketika dia buka semua damage yang ditelan sama dia meledak sekalipun, tapi sisinya masuk bisa dieksekusi oleh kawan-kawannya yang lain. Ya ini emang udah tinggal soal damage-nya ya. Damage-nya ada, tapi masuk atau enggaknya enggak. Alexander, di all in Alexander gak ada kesempatan kali ini untuk keluar. Tapi di balik itu semua terlalu banyak source skill. Cuma nggak ada juga pertukaran yang bisa diambil. Lihat jungle-nya kosong, turtle-nya kosong, ya kan? Objektif semaksimal mungkin udah didapat dari top dan juga bottom lane. Itu masih untung untuk tim Indonesia. Dan Alexander sepertinya akan menuju ke Radiant Armor ya, untuk menghindari damage dari Royven. Tapi masalah utamanya untuk Kate, dia bakal selesai dengan adanya Malefic Roar secepat mungkin. Jadi otomatis damage dari physicalnya akan tembus sangat-sangat cepat. Sehingga Alexander harus memilih nih. Nanti dia bakal main ngegas duluan, habis itu dapetin trade kill, tapi ternyata dipotong oleh Tristan. Dipotong lagi dan lagi, Alexander menjadi target utama Ghost Pathway di belakang sana. Lihat Xiaoqi udah coba melakukan body block, tapi nampaknya masih belum cukup, damage-nya terlalu besar. Akhirnya sosok dari Junxiang mudah dan tertek dan double kill. Tapi Xiaoqi berhasil mendapatkan 1 buah power of retribution dan Kate. Flicker offensive, triple kill didapatkan, masuk ke dalam. Setidaknya 2 power of retribution dari kedua belah tim tidak ada. Dan 3 berbanding 2. Timnas Indonesia masih berhasil dipaksa. Dingarai! Shutdown Yang mahal! Finally, Dingarai bersinar! Wah, satu big play yang terjadi membuat Dingarai mendapatkan shutdown. Dan kali ini take over mungkin bisa saja dilakukan. Langsung saja dengan Flying Cloud, Avan berlari menuju ke arah dari Turtle. Dan kali ini fight-nya akan menjadi 4 melawan 5. Alexander maju ke depan. Oke, mulai maju ke depan, body block menuju ke arah Junxiang. Tapi para pasukan dari tim Indonesia, mereka tidak boleh melepas dan bermain dengan Kating terlalu lama. Karena ingat, ngomongin karena Tristan, dia bisa buying time dengan mahal, Profesor. Balik lagi dan retribution dari Junxiang. Perfect turtle di tangan para pasukan dari tim Singapura. Tapi blazing red dari Indonesia, Dingarai. Ditutup reward manipulation Dolphin. Membuat para pasukan dari tim Singapura mereka bisa melakukan following damage. Double kill pun didapatkan. Menuju ke arah triple kill. Damage tidak bisa dibendung. Dan bahkan Ina Xiaoqi akhirnya berhasil menghisap Tristan. Dan itu dia. Press Ward yang sakit. Berhasil menumbangkan shutdown Ina Dingarai. Wah, tapi masih dikejar Kate. Nggak dikasih bola Petrify dan juga Deadly Magic shutdown. Akhirnya didapatkan oleh Avan. Dan Kate ditumbangkan. Indonesia mulai membalikkan keadaan dan bahkan menarik semua gold yang didapatkan oleh timnas dari Singapura. 2000 gold. Walaupun tidak mendapatkan turtle sama sekali. Say thanks to Xiaoqi. Dia masuk ke dalam sambil menggunakan Petrify-nya, Profesor. Wah, ini dia. Tapi nggak diduga-duga damage dari Junxiang. Ini bener-bener harus di-respect juga nih. Karena HP-nya terlalu tebal tadi untuk bisa dihancurkan. Dan ternyata sempat untuk menggunakan Appraiser's Wrath. Dingarai langsung ter-shutdown. Dan cukup berbahaya memang. Untuk bisa bermain dalam posisi melawan Fredrin yang darahnya ini emang tidak bisa diprediksi untuk damage-nya. Kadang tiba-tiba langsung 4000, langsung one shot gitu kan. Emang harus ada tindakan preventif untuk mendekati bagaimana Fredrin, apalagi dengan keuntungan yang didapatkan dari 3 turtle di awal tadi dari Singapura. Oke, perfect turtle di awal, semuanya bisa dibayarkan dengan lunas oleh para pasukan dari timnas Indonesia. Lihat, mereka coba untuk mendapatkan holy defense di arah top lane. Wave-nya bagus banget di arah top lane, tapi itu nggak sebanding dengan wave-nya yang di arah bottom lane. Berbanding jauh, sedangkan wave di bottom lane mereka agak cukup terdorong, Profesor. Si aman ya. Ini balik lagi cuma trade dari laning.
tinggal gimana caranya buat manage landingnya aja. Sementara untuk pemanggilan dari Lord, ini udah pasti targetnya jangan lupa ya. Kalau Fredrin bakal lebih gampang untuk pegangin dari Lordnya. Tapi untuk team fight seperti biasa timnas Indo pasti bakal memilih untuk target hero Alex. dulu. Alexander. Alexander nggak boleh bonyok sih. Alexander nggak boleh bonyok, walaupun dia punya Glorious Pathway. Walaupun dia punya Revitalize, target menuju ke arah Tristan, bakal coba di-poking. Flicker power defensif. Pasukan dari tim Indonesia. Mereka berhasil menutup jalan. Tapi yang tidak bisa mereka dapatkan adalah vision yang cukup jelas di mana pasukan dari Singapura berada, Profesor. Ngarai, coba dong melakukan cut dari mid. Xiaoqi juga yang melakukan flank, tapi Poking, Junshin di sakit all-in. banget itu dia. Deadly Magic yang membuat Junshin tertik dan pertukaran dengan adanya seorang ini Alexander. Dan itu benar-benar sangat worth it. Ngarai menutup point kill dan membuat para pasukan dan tim Singapura looking for wipeout. Indonesia berhasil mendapatkan wipeout di depan mata, membayarkan keunggulan mereka dari tim Singapura di awal, ditarik semuanya, Profesor. Ini dia yang kita sempat bilang kalau misalkan target dari timnas Indonesia bukan objektif Lordnya, tapi menangkan jumlah hero-nya. Dengan adanya Harley yang melawan Fredrin, tentu bakal sulit banget kalau Harley-nya start Lord duluan. Dan winning objektif sekarang akan didapatkan oleh timnas Indonesia. Kemenangan yang begitu mutlak dengan adanya shutdown juga yang tercipta tadi. Dan juga Junshin, target utama Deadly Magic, damage-nya pun langsung meletup semuanya. Langsung diratakan dengan adanya wipeout plus Lord yang akan bergerak membawa 3 lane push dengan super minion. Oke, dengan super minion, Holy Defense di arah top lane. Kali ini masih ada. Untungnya para pasukan dari tim Singapura, kali ini mereka masih punya wave yang bagus. Clear minion dari Roy Fan juga lumayan untuk bisa memanfaatkan ruang gerak mereka. Tapi yang tidak bisa mereka pungkiri, timnas Indonesia mengincar best turret tengah mereka. Pasti ya, bakal coba buat memanfaatkan juga dengan adanya 3 lane push agar tiga-tiganya terdorong. Dan ini dia perlahan tapi pasti. Ini langsung digas sama Alexander. Black Shoes sekalipun akan menumbangkan dirinya karena keluar dari kandang dan Deadly Magic. Hantaman benda tumpul Xiaoqi. Zoning out ketiga player, maka Petrify dapetin 2. Membuat permasukan dari tim Indonesia merontokkan 3 pemain dari Singapura. Fokus ke base dengan Konsel Gaming Avan memancing keributan, tapi fokus dari Ngarai dan timnas Indonesia. Take the series. 2-0 tanpa balas, memastikan bahwa timnas Indonesia akan mendapatkan 3 match win dari total kemenangan di 2 hari untuk kualifikasi dari Southeast Asia.